Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan media, baik media mainstream, YouTuber, podcaster yang telah hadir di Polda Metro Jaya ini ya untuk bisa mewawancarai sahabat kita Bung Rismon Hasyalan Sianipar ya, yang baru saja turun gunung istilahnya ya. Sebulan setengah beliau berkonsentrasi untuk menulis buku. Ya, menulis buku nanti akan dijelaskan oleh Bang Rismon untuk isi dari buku tersebut dan seperti apa isinya, dan juga nanti juga ada informasi yang lain dari Bang Jamada Girsang dan juga dari Ibu Eli Daneti ya. Jadi untuk itu kami persilakan kepada Bang Rismon untuk menyampaikan ya kepada media massa. Oke. Ini sebagai bukti ya bahwa peneliti ya selalu membawa bukunya, bukan buku orang lain, ya kan? Bukunya sendiri, bukan buku orang lain, itulah peneliti. Nah, di sini ya sesuai janji saya, sesuai temuan saya yang baru, sesuai variabel-variabel yang saya masukkan, berikut juga dengan kajian baru dan metode baru. Nah, inilah saya kompilasi tulisan saya 10 bab ya, 10 bab, hampir 800 halaman ya, dengan judul monografi itu adalah kajian mendalam ya, monografi autentikasi ijazah Joko Widodo titik 2 sebuah kajian forensik digital. Jadi ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi ini untuk nanti komunitas mereka yang belajar digital image processing, dan ini nanti akan kita terbitkan dengan ISBN, dengan penerbit, dan kita akan kirim ke perpustakaan saja, perpustakaan-perpustakaan seluruh Indonesia ya. Jadi di dalam bab itu ada 10 bab di dalam buku ini ya, yang kemarin menjadi pertentangan ya, inilah jawabannya ya. Jadi kalau ada mereka ini itu tapi nggak dituliskan ya bagaimana kita mau percaya ya, harus dituliskan, bantah juga dengan tulisan. Itulah kultur ilmiah yang harus kita miliki. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murti Ningsi, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan citra digital. Jadi di sini untuk mengakhiri perdebatan itu. Ya, itu ada sekitar 100 halaman. Berikutnya juga sampai di sini bab 10. Ya, terakhir bab 10 pencocokan citra wajah. Nah, di sini juga untuk mengakhiri, bukan perdebatan di media sosial atau di televisi ditunjukkan begini-begini. Nah, inilah secara algoritmik, secara prosedural saya bandingkan bahwa foto ijazah Pak Joko Widodo itu match dengan ijazah Pak Jokowi pada saat foto Pak Jokowi pada saat presiden. Kenapa saya katakan match? Karena teridentifikasi match antara 35 sampai 60%. Kenapa? Kok rendah banget 60%? Ya iyalah, perbedaan usia sudah 30 sampai 40 tahun. Tidak ada yang tidak ada yang sulap, harus di atas 70%. Makanya baca literasi. Dan di sini di bab 10 saya bandingkan juga foto muda dari Pak Prabowo Subianto pada saat usia belasan tahun, pada saat beliau juga berkarir di tentara, dengan saya bandingkan dengan foto Pak Prabowo pada saat jadi presiden, itu juga sekitar 40 sampai 60%. Begitu juga dengan foto muda maupun versi tua dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Anies Baswedan, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Bu Megawati Soekarno Putri. Kalau perbedaan usia ada sampai 30 tahun, maka yang realistis cocok adalah 35 sampai 60%. Kalau orang yang berbeda itu di bawah 15%. Begitu memakai modul
memakai paket modul neural networks bernama ArcFace yang menjadi standar industri pencocokan wajah sekarang. Nah, inilah tradisi atau kultur ilmiah kita. Jangan dibawa-bawa ke politik, jangan dibawa-bawa kemana-mana, apalagi cuma konsumsi media. Ya sudah, ini serahkan ke perpustakaan, nanti mahasiswa baca, bisa jadi kajian juga dosen. Ya. Apa sih yang ditulis ini? Apa ilmu digital image processing yang dipakai? Bagaimana takaran numeriknya? Sehingga bisa disimpulkan bahwa itu asli. Kenapa kemarin itu palsu, terdeteksi palsu? Di sini juga saya kasih jawabannya, gitu loh. Perbaikan-perbaikannya. Oleh karena itu, peneliti itu mengikuti data, bukan mengikuti kesimpulan harus itu. Itu politis. Peneliti itu mengikuti data. Uji lagi, ulangi lagi dengan data baru. Itu baru peneliti, ya. Dan peneliti tidak ada yang nggak membawa bukunya yang 49 halaman itu, ya kan? Harusnya dia bangga, bukan bukunya orang lain dia bawa-bawa. Ini loh buku saya yang 49 halaman, di setiap lembar itu ilmiah. Kan begitu, ya. Ilmu yang akan nanti ya, jika memang pasti ke persidangan ya, Pak, ya. Persidangan pasti itu. Nah, pasti di persidangan nanti, ya itu akan dikuliti. Nggak bisa lagi menghindar gaya-gaya media yang dia selalu ketika rekannya berbicara, dia juga berbicara. Pasti ada aturan-aturan, aturan main. Nah, itu pasti dikuliti. Apakah dia benar pernah menulis buku atau menulis jurnal penelitian berkaitan dengan digital image processing atau berkaitan dengan digital forensik, itu akan dikuliti. Dan juga ditanya sertifikat. Sertifikatnya juga, dan studinya apa? Kalau studi sosial tiba-tiba mengaku peneliti digital image processing, di mana kuliahnya? Memang gampang, ini kan advance matematik sini. Ini adalah matematika lanjut yang tidak bisa sulap tiba-tiba tahu. Ini isinya matematika tingkat lanjut, diferensial, integral, terus limit dan segala macam. Matematika teknik tingkat lanjut ini bukan sulap-sulapan ini. Ya, bukan orang tiba-tiba ngaku cuci cetak foto tiba-tiba paham ini. Ya, oke gitu, segitu dulu ya penjelasan ini. Oke, jadi gini, setelah Bang Risman mungkin juga Bang Jagir tambahan, baru kita buka pertanyaan ya. Lebih begitu ya. Silakan Bang Jagir. Oke, rekan-rekanku sekalian, barusan Rismon ini pertama kali ya, pertama kali menampilkan buku yang tadi disampaikan. Saya kira ini adalah momentum secara hukum, dan ini sangat penting sekali untuk lanjutan dari perkara khususnya para tersangka yang sekarang diproses di Polda Metro Jaya, dan ini adalah semacam titik kulminasi atau titik puncak yang dikaryakan atau diteliti oleh klien kami Rismon Hasyawani Syanipar. Oleh sebab itu sebenarnya tugas dia secara penelitian yang baru ya, yang baru ini boleh katakan sudah rampung satu buku. Nanti tinggal buku kedua, nanti kita bicarakan selanjutnya. Saya mau sampaikan adalah agar tidak ada miss lagi di masyarakat. Bisa saja setiap orang memperkirakan P21 udah apa belum, itu kapan tahap 2, kapan persidangan dan sebagainya. Saya mau kasih tahu bahwa eskalasi proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya ini, khususnya untuk para tersangka, ya saya sebut Roy Suryo lah dan kawan-kawan ya, itu tahap P21-nya kan sudah jelas ya, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Sekarang yang menjadi mungkin kita tunggu adalah tahap 2. Tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka ke Kejati. Dan ini tentu akan terjadi, jadi nggak mungkin mundur lagi. Dan ini perlu dipahami. Nah, kalau sudah tahap 2 tentu menanti selanjutnya adalah persidangan. Ya. Persidangan inilah nanti salah satu bukti ini, buku inilah salah satu menjadi bukti. Bukti yang menurut saya akan menjadi menentukan apa yang kita sebut sekarang, yang kita berbaris di sini, bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu adalah asli. Kan begitu? Ya. Nah itu, inilah penopangnya. Katakanlah salah satu yang pancangnya adalah buku yang terbaru ini. Oleh sebab itu, jangan dianggap sepi, seperti yang dikatakan oleh klien kami Rismon tadi. Kalau ada pihak yang mengatakan 49 halaman itu buku JWP yang lama itu adalah karya dia, silakan tampilkan secara ilmiah, kan begitu?
Jadi jangan omon-omon saja membuat lembaran-lembaran yang tidak karuan, lepas apalagi. Thumbnail YouTube. Silakan di cover seperti ini, autentikasi ijazah Pak Joko Widodo, buatlah seperti itu. Jadi seperti yang kita kumandangkan setahun yang lalu, jika ilmiah lawan dengan ilmiah. Ya, Tapi kalau ilmiah dilawan dengan yang tidak jelas, omon-omon segala macam, saya kira jelas itu kurungannya udah jelas lah. Ya, kurungannya udah jelas gitu loh. Artinya sudah jelas sebagiannya apa. Oleh sebab itu saya jelaskan lagi, eskalasi penegakan hukum selain Rismond. Rismond tugasnya adalah buku ini. Udah selesai. Dan luar biasa. Kalau kita baca hampir 800 halaman. Katakanlah 776 halaman kalau nggak salah persis itu. Dan itu luar biasa. Dan ini akan menjadi tonggak bagi penegakan hukum. Aslinya ijazah Pak Joko Widodo. Buku inilah salah satu. Nah, kalau mereka itu masih sempat menantang ini, silakan. Dalam waktu sempit seperti ini saya kira tidak. Daripada nanti kemburu ada tindakan upaya paksa dalam KUHP yang baru, iya. penangkapan, penahanan, penggeledahan dan sebagainya, upaya paksa sesuai dengan KUHP yang baru, tidak sempat lagi nanti bicara pun di depan pers seperti ini, tidak sempat lagi. Ya. Oleh sebab itu, saya katakan di salah satu mainstream TV, silakan konsentrasi menghadapi P21. Jangan yang lain. Kalau mau serius, saya tidak ada hak untuk menasihati mereka karena kami sudah memilih jalan sendiri bersama Rismond Hasil bersama Andi Aswan dan bersama Eli Danetti yang ada di barisan depan ini. Dan masih banyak tentu relawan yang lain bersama dengan kita. Oleh sebab itu saya simpulkan ya sekali lagi, eskalasi penegakan hukum di Polda ini tidak mundur. Dan sudah ada dari Kejati P21. Tentu tahap 2 yang kita nantikan. Tentu kita tidak mengatur itu, kita serahkan tentu antara koordinasi dengan Polda dengan Kejati DKI Jakarta. Mungkin dari saya secara hukumnya begitu ya. Saya tambah dikit ya. Semakin panas. Supaya nanti persidangan itu menarik, ilmiah, ya, argumentasinya ilmiah. Persiapkan saja fokus pada ahli-ahli kalian. Gitu loh. Ahli-ahli kalian yang mendukung bahwa itu adalah hasil penelitian, gitu loh. Jadi supaya menarik nanti persidangan ini untuk ditonton dalam dan luar negeri. Disitulah nanti mengedukasi publik bahwa kita tidak presumption, oh itu harus palsu, oh itu harus asli. Di situ kita bertanding secara ilmiah. Buktikan bahwa Anda itu benar-benar ilmiah. Ya, itu akan diuji di persidangan, dikuliti mulai dari A sampai Z. Ya, kehidupan penelitian Anda. Oke. Ya, terima kasih. Tadi sudah ada gambaran dari Bang Jamada Girsa mengenai proses selanjutnya ke depan itu dari kacamata hukum, penasihat hukum. Kemudian juga ada sebelah saya penasihat hukum dari Bang Egy Sujana juga. Ya, mungkin kita juga bisa mendengarkan juga dari dari Ibu Eli Danetti. Nanti setelah itu kita buka pertanyaan dan kita membuat satu kesimpulan. Biar efektif. Jadi tidak lama-lama gitu. Silakan Bu. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rismond yang telah menyelesaikan tugasnya, mempertanggungjawabkan omongannya dengan janjinya yang luar biasa, yang dengan tulisannya yang luar biasa. Ini nggak main-main, nggak main-main. Saya merinding. Kenapa? Perjuangan ini sudah setahun lebih, memakan emosional. Kita tertekan, kita dihina, dicaci, dimaki. Makanya kita tetap menggiring perkara ini sampai ke titik darah yang penghabisan. Kenapa? Belakangan ini dipikir Rismond mungkin lagi keluar negeri. Kita diobok-obok, dibawa foto-foto saya selama ini, foto-foto Pak Jokowi, sekarang foto saya dibawa. Itu apalagi itu ada Pak Ugroseno. Ugroseno kapasitasnya sebagai apa? Sebagai saksi. Sebagai saksi ahli. Saksi ahli itu omongannya tuh mahal. Nggak harus ngekor-ngekor, ngikut-ngikut. Satu hari itu 3 kali loh. Podcast. 3 kali seperti makan obat. Jadi ini sudah keterlaluan mereka. Semoga dengan pembuktian dan kesaksian ini, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka yang zolim. Sebenarnya yang zolim mereka menganggap kita yang zolimin. Mereka yang zolim.
secara tidak manusiawi mereka lakukan kepada kita. Hari ini, Rismon, saya bangga dengan kamu. Kamu dapat mempertanggungjawabkan, tidak omon-omon, tidak hanya sekedar ngomong doang, dapat melakukan analisa, penelitian, dan dalam keahlian kamu untuk otentiknya ijazah Bapak. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. terima kasih. Kacamata Girsang yang Rekan luar nanti aku biasa. tambahkan satu. Boleh, silakan tambahkan. Rekan-rekan sekalian, agar juga nih menjadi edukasi bagi masyarakat ya. Iya. Kenapa perkara ijazah, katakanlah ijazah sekarang ini ya, harus sampai ke pengadilan? Ini harus tahu jawabannya secara umum. Tentu Pak Jokowi selaku pelapor lah, disertai oleh 3 pelapor lainnya Ya. yang terakomodasi di Polda Metro Jaya, menginginkan agar perkara ini sampai ke meja hijau pengadilan, sampai mengambil sampai menghasilkan suatu putusan yang inkrah pan gewisde. Jadi bukan hanya inkrah saja. Inkrah pan gewisde mengikat bagi semua stakeholder sehingga suatu saat dan kapanpun perkara ini tidak bisa lagi diungkit lagi. Tidak dapat. Ini yang perlu. Jadi kalau tidak sampai ke pengadilan, nanti ada pihak lain lagi seperti kata rekan Andi selama ini kan. Nanti ada kelompok lain, sampai berapa tahun pun tidak selesai. Oleh sebab itu, kenapa dibutuhkan persidangan? Agar mempunyai keputusan hakim yang dinamakan inkrah pan gewisde, mengikat semua pihak, khususnya yang berperkara dalam berurusan dengan urusan perkara ijazah ini. Saya kira itu tambahan saya. Ini penting sekali. Jadi jangan nanti menduga-duga apa tujuannya ke pengadilan. Begitu. Terima kasih ya Rekan-rekan Bang Andi. Jamada Girsang ya, Bu Erlina Neti dan Rismon. Ada pertanyaan dari teman-teman media, silakan. Resmi melaporkan abang hari ini terkait ISBN. ISBN. Mungkin abang menanggapi gimana Pak? Oh, saya yang jawab atau Bang Arif? Nah, sebetulnya masalah gini ya, saya jelaskan ya. Kita yang depan. Kalau bicara tentang ISBN, itu adalah penerbit. Kalau Bang Rismon adalah sebagai penulis. Ya. Yang bisa menjelaskan itu adalah salah satunya itu adalah Arif Iksan di sini mengenai ISBN itu. Yang mengetahui itu. Silakan Bang Arif. Oh, kalau saya masalah ISBN. Ya kalau mereka yang pernah menerbitkan buku di sebuah penerbit tentu paham. Tugas penulis ya menulis, memberikan tulisannya. Ya, pengurusan ISBN Terbit. dan layout segala macam itu penerbit dan percetakan. Siapapun penulis di Indonesia ini yang pernah menerbitkan bukunya di penerbit, maka tentu paham bahwa ISBN itu tugas dari penerbit. Udah titik itu aja ya. 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 Gak usah panjang-panjang gitu. Gak usah panjang-panjang. Laporannya Bang sama David. Ya. Laporannya Roy Suryo. Laporannya Rosuryo. Ya, jelas apa sih Rismon akan hadapi dan Bang Lecumanan juga akan hadapi untuk itu. Ya. Kan bisa dibilang kan kalau misalnya dari kemarin kan abang udah anteng-anteng aja, udah ada main, udah ada senggol tiba-tiba hari ini disenggol dan baru aja kemarin dilaporin, itu merasa terganggu juga nggak sih Bang? Ini saya udah diam-diam Enggak. Tuh selama 2 bulan ini kan saya fokus ya, hampir Ya. 3 bulan tapi masih switch ke sini. Tapi yang paling senyap saya 1,5 bulan ini Ya. fokus. Inilah hasilnya. Oleh karena itu saya nggak mau memikirkan strategi-strategi mereka untuk mengganggu presentasi saya. Berikutnya saya akan mempersembahkan buku saya juga tentang Mas Wapres Gibran. Itu aja. Selain itu juga Gini, sebelum itu kita selesaikan ISBN. salahkan juga dokter. Merasa terganggu juga nggak sih Bang? Enggak sama Ada, sekali. ada. Itu ya. ISBN, Mbak, Biar ISBN dijelaskan dulu. Bang Arif, Ya, Bang Arif. Maju sini, Banyak Bang. di sini aja. Jadi makasih banyak ya. Untuk percetakan buku ini Bang Rismon tidak terlibat sama sekali di ISBN. Ya kan dari 10 orang manajemen semuanya tahu kalau ISBN itu yang buat percetakan. Jadi Bang Rismon tidak sama sekali menggiring kita atau memberi masukan untuk membuat ISBN. Jadi percetakan buku saya yang bertanggung jawab buku itu di antara 10 orang ini. Karena memang saya tidak mau buku ini sama buku yang JWP, ya kan di monopoli. Nah, buku ini saya sendiri yang kena. Dan ISBN, sekali lagi saya tegaskan, Bang Rismon tidak terlibat di ISBN ini. Semuanya ada di penerbit, ya. Gitu. Untuk buku yang berikut ini, ISBN-nya insya Allah pakai PT saya sendiri, ya. PT-nya kita rahasiakan dulu. Nanti Enggak, yang menarik begini tunggu sebentar. Yang
edisi pertama yang dilaporkan Ya. Bang Rismon itu yang mengenai Gage itu. Bisa dijelaskan untuk yang Gage itu penerbitnya siapa? GIG. G gitu. Memang di buku Gibran Endgame ini 2 kali percetakan. Cetakan pertama 5.000, kemudian yang kedua kita masuk 5.000, tapi baru 2.000 Bang Rismon minta di stop bukunya. Ya kan? Jadi untuk yang 5.000 pertama ini memang yang buat itu ISBN-nya penerbit langsung. Di Bandung, namanya Lekas Bandung, itu yang buat. Lekas ya, Bang? Lekas Bandung ya. Terus yang kemudian yang kedua ini itu ISBN sudah punya Bang Rismon sendiri. Ya. Jadi yang untuk 5.000 ini kita tidak tahu, itu yang buat percetakan sendiri, penerbitnya sendiri yang buat itunya ya. Nanti setelah pemanggilan saya akan jelaskan semuanya. Ya. Nanti Oke. cumi-cumi wawancara langsung kan juga. Ada laporannya dari Roy Surya, Bang. Ya mereka kan sedang gini-gini, ditahan nggak ya, gitu. Ngapain sampai Jadi gentar? saya mungkin akan menjelaskan yang itu ya. Ini ada indikasi, ini dugaan saya. Karena Bang Rismon itu nanti adalah sebagai saksi di persidangan. Ya. Ya. Jadi ada upaya, dugaan saya ya, ada upaya dari mereka untuk tidak membuat bahwa Rismon itu akan menjadi saksi di persidangan nanti. Karena ini akan membuka semua yang di belakang itu ya selama ini yang dilakukan oleh mereka. Maka mereka melakukan yang namanya pelaporan dan pelaporan, termasuk dengan Bang Lecumanan dari Peradi Bersatu untuk itu. Ya, untuk hal itu ya kami melihatnya tidak ada kata mundur untuk kita hadapi ya. Karena semua yang telah kita lakukan adalah on the track ya sesuai dengan kaidah hukum itu. Ya, jadi tidak ada masalah untuk itu. Silakan. Bang Rismon, berarti ini bisa dibilang juga sebagai ulur-ulur waktu mereka P21 Bang, dengan ada laporan-laporan dari Kok ulur-ulur P21 kan sudah confirm. maksud saya karena sudah jadi karena takut dia jadi berusaha untuk mengalihkan. Nggak ada. Nggak Baik, ada. kita hanya menunggu penangkapan aja dan sidang. Wah, Udah, itu aja. Ya setidaknya mengganggu konsentrasi saya kan belumnya. Nggak, Terus saya lapor-lapor. Jadi Gitu rekan aja. gini jawabannya ya. Kita udah berkali-kali dalam penegakan hukum ini ada yang disebut problem solving. Ini sebenarnya udah berkali-kali saya katakan. Kedua, ongoing concern. Ketiga, create case by case. Jadi menciptakan kasus lagi di atas kasus ini agar kacau balau. Ya, Jadi mereka ini sekarang masuk kategori ketiga, saya katakan bikin laporan lagi, create case by case. Itu dalam penegakan hukum sebenarnya cara yang memalukan. Jujur, kurang kerjaan. Jujur. Sebenarnya seperti yang dilakukan oleh kita ini sekarang RJ, ya itulah to the point. Selesai. SP3 to the point gitu loh. Jadi jangan bikin laporan lagi yang nggak perlu laporkan juga. Dan belum tentu laporan itu semua diproses. Memang pekerjaan Polda Metro Jaya ini hanya mengurusi kita aja. Waduh, tidaklah. Jadi ingat itu ya, mereka masuk kategori circle create case by case. Case by case. Bayangkan itu. Menciptakan masalah di atas masalah. Bangsa ini pun tidak mau itu. Penegak hukum itu membobrokkan penegakan hukum di Indonesia. Saya kira itu rekanan ini kita Ya. tegas-tegas saja. Rekanan ini mungkin kalau saya tambahkan adalah lebih baik mereka itu berkonsentrasi bagaimana mengumpulkan barang bukti yang bisa di-challenge dengan barang bukti dari kami, dari Pak Jokowi, ya. 709 barang bukti itu. Karena selama ini ya perdebatan di media mainstream maupun di podcast dan sebagainya tidak pernah menunjukkan apa sih yang namanya barang bukti yang sahih yang menurut mereka. Karena selama ini yang dibawa itu adalah thumbnail repetible. dan repetisi propaganda. Thumbnail yang selalu ditunjukkan. Tetapi dan juga adalah ijazah Pak Jokowi yang di-upload dari Dian Sandi. Tidak ada lagi yang dulu dia bawa-bawa yang namanya ijazahnya Pak Bambang. Karena sudah ketahuan bahwa ijazahnya itu ya ada gacat adamnya sama dengan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang itu juga dibuka oleh pihak mereka di media mainstream untuk bicara itu. Jadi kalau kita berharap, sudahlah ya, konsentrasi saja bagaimana nanti bertemu di pengadilan untuk itu. Kalau melapor, memang hak konstitusi mereka. Tadi dikatakan oleh Bang Jamada Kirsang, apakah itu semua diproses? Belum tentu untuk itu. Tapi kita dikatakan untuk itu, kita siap untuk itu. Dikatakan juga apa yang dikatakan oleh mereka, bahwa kita takut tiada
kata takut di dalam diri kita karena kita ini adalah benar melawan kezaliman mereka untuk itu. Ya, Pihak Rosario juga melaporkan terkait adanya dugaan fitnah, Bang, yang akan disebarkan di beberapa. Iya, bebas dia melapor. Yang pasti rujukan saya adalah at least berita Tirto ID. Kalian semua bisa baca. Per 2018, surat 1 Mei 2018 dari Kemenpora, itu ada tagihan. Nah, tagihan itu kan berdasarkan dari LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Di situ kan ada lampiran juga dikasih PDF-nya, bahwa di situ Rosario ditagi 210 unit lensa kamera yang digondol dia. Itu 210 unit seharga total 2,1 miliar. Yang kedua, jadi jangan disepelekan kan panci, Kak. Yang kedua, ya mahal-mahal itu. Kamera digital itu ada 208 unit seharga 1,49 miliar. Oh iya. Terus ada juga peralatan studio gambar itu 262 unit seharga 1,3 miliar. Banyak ya, ya. Banyak gitu, total itu ada 600 sampai 700 item. Itu untuk apa kaitannya, relevansinya dengan tugas dia sebagai Menpora gitu loh. Dan itu masih ditagih oleh Kemenpora sampai September 2018. Itu loh isi konten saya. Artinya apa? Lu jangan menuntut moralitas orang lain tinggi, mengaca lu. Ada jejak digital lu, gitu loh. Ya, jadi jangan setelah dilaporkan saya bungkam. Besok saya akan bahas lagi itu terus serial itu. Ya. Jadi jangan dibungkam-bungkam. iya. Tadi Silakan. si Rosario juga menunjukkan bukti bahwa sebenarnya sebelum apa itu udah dicabut semuanya sama pihak Kemenpora gitu loh, Bang. Itu apa itu? Inkrah 2019. Iya. Inkrahnya apa? Dalam bentuk pencabutan gugatan oleh Kemenpora. Ya, Tetapi barang-barang yang 8,5 miliar itu atau 3.200-an unit itu dikembalikan nggak? Ada nggak bukti pengembalian ke apa? Ke Kemenpora? Panci-panci Ya tunjukkan, termasuk panci, garpu, pompa air dan segala macam. Gitu loh. Dia tunjukkan nggak? Gitu loh. Ya. Jadi kan saya hanya ingin mengingatkan dengan membaca Tirto ID yang dipublish 2018 itu masih bermasalah bahwa Anda masih menggondol menurut BPK menggondol 210 unit lensa kamera seharga 2,1 miliar, 208 unit kamera digital seharga 1,49 miliar, Ya. dan 262 unit peralatan studio gambar seharga 1,3 miliar. Itu ada di Tirto. Terus dilarang kita untuk mengupas itu. Memang siapa lo? Berarti itu Betul. barang negara ya, kerugian negara ya. Iyalah, Kerugian. BMN, barang milik negara ditagihkan. Boleh nggak kita lapor ke KPK? Harusnya kita laporkan ke KPK. Iya, gitu kita loh. laporkan ke Benar nggak KPK itu aja. sudah Karena kan dikembalikan? uang Gitu. 8,5 miliar ya, BMN yang ditagihkan. 8,5 miliar atau 3.200 item. Ya, sampai Pak JK juga ada di berita berapa tahun lalu di CNN juga bertanya, itu banyak banget itu ribuan unit punyanya Rosario. Bingung, kenapa? Bayangkan, untuk satu jenis item lensa kamera 210 unit itu membuat toko ya dia, membuka toko ya 2,1 miliar. Jadi, tadi dia nggak berani kan menerangkan itu kan, 208 unit kamera digital seharga 1,49 miliar mau buka toko. Masya Allah. Apa hubungannya dengan tugas Menpora? Ini biar bisa kasus ini kita naikkan lagi gitu Ya, loh. kita buat laporan ke KPK. Kita buat laporan KPK aja sekalian gitu loh. Bukan berarti gugatan perdata dari Kemenpora dicabut langsung selesai. Barang itu dikembalikan nggak? Ya. Itu berbasis LHP BPK. Bukan saya ngarang. Kalian bisa itu Tirto ID ada lampiran 1-2 dikasih. Laporan hasil pemeriksaan BPK. Ya, dia tadi nggak berani kan? Buka semua ya, nggak Ya ada. buka semua. Apa aja yang ditagihkan? Kalau panci ada nilai. Ada juga panci, Berapa pompa nilainya? air. Nggak tahu. Mahal Ya. kok. Tapi Oke, ada lagi pertanyaan? Rosario itu Ya. tidak ada nyambungnya dengan kasus jasa jual. Artinya apa? Lu jangan sok bermoral kalau diri lu juga begitu. Itu loh. Itu pesan saya. Lu juga punya cacat di masa lalu. Dan ini Kak, tolong Kak, laporkan ke KPK Kak. Ya nanti kita Itu buat ada laporan ke LHP, KPK, Pandi. LHP BPK kok Kerugian dasarnya negara harus di 8,5 miliar. jawabkan. Ya. itu loh. Kita lapor ke KPK. Jadi jangan di undertone seolah-olah yang dia bawa pulang di gondol itu cuma panci. Ya. Ya, panci. Jadi
Jadi kita lihat ya bahwasanya ijazah memang ijazah, tapi kan juga pesan moralnya itu adalah sebelum kita menuduh seseorang, kita harus bercermin untuk diri kita juga untuk itu, ya. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Gitu dulu ya. Ah. Udah capek. Yang lain? Kata-kata terakhir Bang, Enggak, yang lain dulu, gantian Jangan, coba. yang lain, jangan. Ayo silakan. Oke. Ya, Intinya Bang tadi LP sudah diterima Bang. Ini LP mereka jawabannya sudah diterima, ya kan? Itu kan ada proses-proses, ya. Apakah itu prosesnya ini sesuai dengan kaidah masuk nggak? Kan semua LP itu pasti akan diterima. Ya kalau KUHP baru kan semua Harus diterima. harus diterima, nggak Tapi boleh belum ditolak. tahu laporan itu Nah, bisa apakah diproses. laporan itu bisa diproses atau tidak kan terserah nanti penyidik membagi masalah itu. Ya, Memang apapun itu kita akan hadapi, ya. ya kita giring nanti. Kita ikut semua, ya, karena itu adalah hak konstitusi masing-masing, baik pelapor maupun dari yang terlapor. Tapi kita fokus kepada yang namanya ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ini, ya, yang menuju tahap 2, ya. Menuju tahap 2 ini ada pertanyaan semua masyarakat Indonesia, apakah mereka ini akan ditahan, ya, dalam tahap 2 ini, ya, ataukah mereka akan bebas seperti ini? Dari kenyataan yang ada, kalau kita lihat, ya, dari persoalan-persoalan terdahulu, mereka pasti akan ditahan, ya, untuk itu, ya. Tapi kita lihat seperti apa. Yang jelas P21 sudah ada, karena sudah dibicarakan adalah tahap 2, dan sangat miris buat saya karena mereka selalu mengglorifikasikan, ya, bahwasannya Polda Metro Jaya, para penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja secara profesional, selalu berbicara tentang kriminalisasi dan penggiringan opini publik, ya, oleh mereka untuk mendowngrade Polda Metro Jaya dan kejaksaan untuk itu, ya, karena terus terang mereka sudah panik dan sepanik-paniknya. Karena apa? Ya, dalam rentang waktu ini, dalam waktu dekat ini mereka harus menghadapi yang namanya nanti, ya, selain tahap 2 itu proses di pengadilan. Apakah mereka mempunyai barang bukti yang akan bisa di-challenge dengan barang bukti dari Pak Jokowi? Saya rasa tidak ada, karena selama ini yang dia bicara adalah asumsi, kemudian opini publik, downgrade institusi maupun downgrade personal, ya. Jadi kita sarankan kepada mereka, sudahlah, lupakan, ya, bicara untuk mencari kesalahan-kesalahan orang, menyerang orang secara pribadi. Lebih baik Anda konsentrasi mana barang bukti Anda untuk Anda bisa challenge di pengadilan, dan mana saksi ahli Anda untuk bisa bertarung dengan saksi ahli kita di pengadilan. Jadi tambahan, siap-siap makan vitamin, ya, makan, jaga kesehatan, siap-siap. Anda pasti melalui proses berikutnya, yaitu pengadilan. Mudah-mudahan ditahan agar kita Oke. tenang dalam menghadapi perkara ini. Oke. Oke, ada lagi? Cukup? Ya.